Hal secara definisi, kalau kita mengartikan dengan kehadiran Lutifa memerlukan aktivitas jika yang hadir, maka Lutifa misalnya di MKL. Saya juga setuju, namun di ini kenapa L maka hadir. Nah, saya kami pendapatnya seperti itu, Pak. Jadi yang perlu diketahui bahwa ini kalimat kelihatan, yang di Zoom kelihatan, belum, yang di Zoom kelihatan, belum, kelihatan, Pak. Oke, di sini putusan bahwa perhatian cermat dalam menggunakan aplikasi, sebab dalam penggunaan penelitian dengan aplikasi dijadikan bagaimana maksudnya pengertian kita secara cakapan tadi atau pernyataan tadi ketika dimintakan dengan indikasi logika itu bisa jadi seperti yang kita pahami. Pria tadi sebentar kaitan ini berarti bahwa dapat mengingat belum Pak, suaranya jauh banget Pak, menggema Pak. Kalau ngomong panjang nggak kedengaran jelas, maaf Pak. ini gimana Kelina? Masih agak menggema Pak, mungkin kayak 2 minggu kemarin Pak, suaranya lebih bagus. Ya sudah, nggak pakai itu. Nah iya Pak, ini Pak. Kalau gini gimana? Sudah jelas? Jelas sekali Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, jadi saya ulangi lagi, Anda harus berhati-hati atau lebih cermat ketika dalam menggunakan kalimat atau penyambung logika implikasi. Sebab dalam penggunaannya atau pencapaian sehari-hari, seringkali implikasi yang dari pernyataan tadi itu tidak sesuai implikasi dalam logika. Jadi, pertama harus Anda ingat bentuk jika maka seperti ini atau tuliskan P maka Q secara kalimat atau percakapan sehari-hari bisa seperti ini. Q jika P hanya jika Q, P asalkan Q. Lah ini juga harus hati-hati kan, P asalkan Q seolah-olah ketika Q dilaksanakan maka kita dapatkan reward P, atau dengan kata lain Q maka P, padahal ini itu P asalkan Q itu merupakan bentuk dari P maka Q, dan ini P syarat cukup untuk Q dan Q syarat perlu untuk P. Nah ini semua itu ekuivalen dengan tulisan simbol P maka Q. Nah sekarang saya kembali ke ini. Kenapa dituliskannya di sini? Sebentar. Di sini kehadiran Lutifa memerlukan kehadiran Dania. Berarti kehadiran Lutifa merupakan syarat perlu kehadiran Dania. Betul. Salah. Kebalik. Kehadiran Lutifa memerlukan kehadiran Dania. Berarti kehadiran Dania merupakan syarat perlu kehadiran Lutifa. Oke. Berarti berdasarkan tadi bentuk P maka Q dalam pernyataan sehari-hari, berarti yang benar adalah L maka D sesuai yang di buku ini. Jadi kemarin juga saya diskusi dengan beberapa dosen, sebagian besar juga setuju dengan ini. Meskipun secara personal itu saya masih kurang sreg kalau ini dituliskan L maka D, seharusnya D maka L. Tapi sekali lagi
kita harus taat atau tunduk, bukan tunduk. Kita harus mengikuti aturan-aturan yang di dalam logika. Tadi dulu juga saya jelaskan kebenaran faktual di kehidupan sehari-hari belum tentu kebenaran itu juga berlaku untuk di kebenaran logika. Jadi seperti ini. Jadi benar ini misalkan juga yang selanjutnya ini apa lagi? Kehadiran Dania memerlukan kehadiran Alex. Berarti kehadiran Alex merupakan syarat perlu kehadiran Dania. Sehingga ditulis D maka A. Ini juga Lutifa tidak akan hadir kecuali Kopri juga hadir. Berarti ini juga kehadiran Kopri merupakan syarat perlu kehadiran Lutifa. Dengan kata lain dituliskan L maka G. Dan tanyakan, sebentar saya minggir. Alah. Oke, jadi hari ini saya rencana latihan soal UTS tahun kemarin. Jadi Anda supaya bisa membayangkan seperti apa soal-soal di UTS. Dan sebentar, soalnya masih di Pak Diki. Sebentar saya tak menemui Pak Diki dulu.
Oke, sambil nunggu soal UTS-nya dari Pak Didi, UTS tahun lalu tentunya, bukan tahun ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi logika mulai dari awal sampai akhir yang sudah saya ajarkan? So, kita coba latihan soal sebentar. Oke, ini misalkan kita kerjakan yang ini, yang nomor 11. Bagi saya membawa payung adalah syarat perlu atau perlu pada saat hujan. Oleh karena itu, jika tidak hujan, maka saya tidak akan membawa payung. Oke, di sini Anda diminta menyatakan pernyataan ini dalam bentuk simbolik, kemudian tentukan apakah pernyataan tersebut tautologi atau bukan. Oke, silakan dicoba sambil saya menyiapkan alat-alat yang lain. Pak, Pak, mohon maaf Pak. Ini soalnya memang tidak ada di share screen ya Pak ya? Oh iya, maaf, saya lupa. Oke, jadi ini soalnya ada pernyataan nomor 11. Bagi saya membawa payung adalah perlu saat hujan. Oleh karena itu, jika tidak hujan maka saya tidak akan membawa payung. Oh iya, Pak. Siap-siap. Terima kasih. Email yang mana? Oh iya, sudah. Nah, turun nanti, Ki.
Yang sudah selesai? Oke, mari kita bahas. Misalkan di sini kita simbolkan pada saat hujan, kita simbolkan dengan H. Kemudian membawa payung itu P. Berarti kalimat pertama dalam bentuk simboliknya bisa dinyatakan sebagai apa? H maka P atau P maka H? H maka P, Pak. H maka P. Oke, yang pertama H maka P. Kemudian yang kedua, oleh karena itu jika tidak hujan maka saya tidak akan membawa payung tadi. Negasi H maka negasi P. Nah sekarang dua ini diapakan? Maksudnya dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan apa? Dan atau disjungsi, konjungsi, implikasi atau biimplikasi? Apa? Halo? Ini loh, oleh karena itu kan di bab inferensi kan mesti kan gitu kan ada beberapa pernyataan, kemudian akhirnya kan simpulnya kan oleh karena itu. Nah, untuk membuktikan itu valid kan kita menggunakan sebagai implikasi kan yang di atas yang sebelum oleh karena itu dikonjungsikan semua, kemudian diimplikasikan ke kalimat setelah oleh karena itu. Oke, yang di zoom seperti ini. Jadi kata-kata oleh karena itu sudah kayak menunjukkan simpulan. Jadi ingat kalau di inferensi, teori inferensi bab selanjutnya itu kan kita punya banyak premis. Nah, itu banyak pernyataan. Nah, pernyataan itu sebagai premis. Nah, setelah itu biasanya kalimat terakhir ada kata-kata oleh karena itu bla 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 lah. Kalimat setelah oleh karena itu kan simpulan. Nah, kalau dinyatakan sebagai argumentasi, kita menyatakannya sebagai seperti ini kan, yang pernyataan atau kalimat-kalimat sebelum oleh karena itu kan dikonjungsikan semua,
kemudian diimplikasikan dengan kalimat atau pernyataan setelah oleh karena itu. Jadi bentuk kalimat 11 dalam Sumber adalah seperti ini, berat implikasi. Oke, sekarang kita cek apakah ini merupakan suatu tautologi atau bukan. Oke, misalkan seperti ini. Oke. Ini kalau secara sekilas ini tautologi atau bukan? Bukan. Cara menemukannya bukan gimana? Halo? Pakai apa? Tabel kebenaran. Ya maksudnya kan tabel kebenaran kan Anda tabel kebenaran kan Anda sudah buat tadi. Oh sudah ya, ya sudah kalau gitu. Oke. Saya lanjutkan di papan aja, wes. Jadi kita punya H maka P, maka negasi H, maka negasi P. Oke, kita punya HP di sini. Benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. H maka P di sini. Benar, salah, benar, benar. Negasi H, oke pelan-pelan dulu. Salah, salah, benar, benar. Negasi P, benar, oh salah. Salah, benar, salah, benar. Sekarang negasi H, maka negasi P, benar, benar, salah, benar. Terus ini sekarang kita punya kolom ketiga dan kolom keenam. Benar maka benar-benar. Salah. Ini benar, benar, salah, benar. Tadi bukan merupakan suatu tautologi. Oke, dan tanyakan. Kalau tidak ada, kita pindah yang lain sebentar. Oke, ini merupakan cuma 60 menit. Oke, UTS tahun lalu pengerjaannya hanya 60 menit. Oke.
Oke, di sini soal pertama, tentukan nilai kebenaran pernyataan macam berikut berdasarkan nilai pernyataan sederhana yang diberikan 1 sampai 4. Dan ini sudah diberikan nilai benarnya. Nggak usah ditulis soalnya, nanti saya share soalnya. Oke, misalkan kalau soal pertama ini seharusnya Anda bisa. Oke, kita misalkan pernyataan pertama ini P, ini Q, ini R, ini S. Jadi maksudnya di pekerjaan Anda harus beruntun. Misalkan pernyataan pertama sampai ke 4 adalah P, Q, R, S, simbolkan seperti itu. Sekarang pertanyaan pertama, jika klub olahraga Arsenal tidak berpusat di kota London, maka klub olahraga Manchester berpusat di kota Birmingham. Berarti simboliknya apa? Negasi P, maka R. Sekarang nilai kebenarannya apa? Benar, Pak. Negasi P itu ini pernyataan pertama dan ketiga. Berarti negasi P itu salah, maka salah. Berarti benar. Oke, sekarang seperti ini. Jika David Beckham bukan salah satu pemain legenda MU atau klub olahraga MU berpusat di kota Birmingham, maka Sir Alex Ferguson adalah mantan pelatih dari klub olahraga Arsenal. Oh ya. Oke. Oke, silakan untuk simbolnya apa? Oke, kita beri kesempatan yang di kelas dulu, yang di kelas ini. Oke, silakan salah satu dari Anda. Negasi S atau R, ada di kurung, ya kan? Maka Sir Alex Ferguson itu punya mana? Ki, Pak dia. David Beckham bukan salah satu pemain legenda MU, negasi S, atau klub olahraga MU benar R, maka G. Sekarang nilai kebenarannya negasi S salah, ya kan? Negasi S ini berarti salah, berarti ini atau R salah. Ini sudah salah karena implikasi apapun nilai kebenaran G kita nggak pilih pasti benar. Lanjut nomor 3. Guys, kita beri kesempatan yang di Zoom. Ayo, salah satu dari Anda, silakan. Siapa yang mau nyoba raise hand? Aku, oke, Fransko. Ya, silakan Fransko. R konjungsi S. Benar, pelan-pelan. R konjungsi S. Diimplikasi. Apa gini, kurung? Iya, diimplikasi. Terus? Diimplikasi. Negasi Q. Negasi Q. Dan konjungsi. Konjungsi. Apa? Negasi R. Negasi R. Kita coba lagi.
Grup Arsenal ini R dan ini David Beckham itu S, benar, R dan S. Jika dan jika iya, Sir Alex Ferguson bukan pelatih Arsenal, negasi Q, dan klub olahraga tidak bisa ya benar, negasi R. Sekarang nilai kebenarannya apa, Fransko? Bentar, Pak. Benar. Oke, kita cek. Bentar, Pak, bukan benar. R dan S. Hah? Bentar, Pak, Kenapa? belum di Oh, ya. bentar. Oke, bentar. Salah, Pak. Salah. Oke. Kita cek. R dan S bernilai salah. Kemudian negasi Q dan negasi R. Negasi Q R, sebentar. QR ini salah dan salah. Oh, benar dan benar. Berarti kenapa salah? Nilai kebenaran dari Karena aplikasi. kan Kenapa? karena simbolnya beda antara R dan S sama negasi Q dan negasi R. Benar diimplikasi salah, jadi salah. Oke, benar seperti itu. Jadi, implikasi ini bernilai benar hanya ketika sebelah kiri dan sebelah kanan nilainya sama kebenarannya. Karena ini salah, namun yang sebelah kanannya benar, berarti implikasi ini bernilai salah. Oke, berarti kalau soal ini, menurut saya alokasi waktu mungkin at most 10 menit lah. Karena kan hanya diminta nilai kebenarannya saja. Ya sebentar nih dia. Terus Anda perlu juga membuat apa itu simboliknya. Oke, silakan India. Oh, ya. Mungkin tadi saya kurang jelas nangkap tadi. Oke, Frans, kita coba cek P dan S. Oh, benar. P dan S benar. Negasi Q dan negasi R benar juga. Berarti benar, implikasi benar ya, berarti benar. Nah, ini mungkin ketidaktelitian sangat fatal di sini. Benar. Oke, terima kasih Nidya. Ini bisa di oke, lagi saya coba di print screen mungkin nanti biar Anda tidak terlalu lama nyatetnya. Print screen, mana print screen? Oke, lanjut. Hapus, nanti saya share aja di share screen-nya. Wow, tabel kebenaran. Mas ini tentukan apakah termasuk kontingensi, tautologi, atau kontradiksi. Semuanya hanya terdiri dari maksimal 3, ini PQR, ini PR, dan ini PQR juga. Apa perlu dikerjakan bareng-bareng? Oke lah, sambil latihan. Oke, di sini. Oke, kita pindah kalau gitu. Tolong dicatat dulu yang di Zoom, di kelas ini tolong dicatat pernyataannya.
Oke, sudah? Oke, kita pindah. Ini saya hapus saja. Oke, lanjut. Nomor yang A, apa pernyataannya? Satu saja. Satu saja. Siapa yang ngomong? Siapa? P dan Q dan P maka R tutup kurung. Gini. Sebentar. Maka P dan Q. Ini. R. Oke. Q dan R. Mana ada di Zoom-nya? Jadi bingung ya. Q dan R. Bentar. Gini ya. Oke, ini kita punya implikasi. Ingat, Anda juga harus bisa menerapkan apa itu prioritas. Maksudnya, ini kan ada 3 yang dalam kurung, dan tentu saja ini didahulukan. Namun di sini ada konjungsi dan implikasi. Mana yang didahulukan? Implikasi konjungsi dulu atau implikasi? Berarti Anda harus tahu yang dimaksud adalah seperti ini. Oke, jadi misalkan ini nanti kebesaran nanti kalau pakai satu tabel. Oke, kita pakai tabel berolong aja. P Q R. Karena ada 3, berarti nanti di sini kita punya 8 baris. Bentar. P sih. Oke, P dan Q. P dan Q, ingat hati-hati, maksudnya Anda harus cermat. P dan Q itu Oke, berarti ini benar, salah. Kemudian P maka R, baris pertama, kolom pertama, kolom ketiga, benar, salah, terus benar semua. Kemudian, waduh panik juga. Q dan R, berarti kolom 2 dan 3, benar, salah, benar, salah. Saya, ada 3, sekarang, sebentar. Sekarang P dan Q dan P maka R. Apa ini?
C. Berarti baris kolom ke-4 dan 5. Dan ini pakai konjungsi, berarti benar, salah, 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 salah. 1, 2, 3, 4, salah. Terakhir, P dan Q, P, R, Q, dan Q, dan R. Berarti ini versus ini. Ya, jelas, benar, 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 benar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Karena ini kan benar, berapa benar, sisanya semua salah. Berarti ini merupakan tautologi. Cek. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua apa? Dewan. Yang kedua, P maka R dan P dan negasi R. Oke. Nah, ini jelas ini. Ini kontradiksi. Oke. Kita coba P R benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. P maka R benar, salah, benar, benar. P, oke, belum. Negasi R berarti salah, benar, salah, benar. P dan negasi R berarti ini dan ini. Salah, benar, salah, salah. Ini. Loh. Masalah dong. Oh iya sih.
P maka R dan P dan negasi R. Salah. Iya, salah. Berarti kontradiksi. Oke, ini saya ingin menekankan bahwa urutannya nggak harus misalkan P-nya dulu kolom pertama P, kolom kedua R. Nggak harus, bisa terserah Anda. Dan juga kombinasi nggak harus seperti ini. Benar-benar salah-salah, benar salah. Misalkan ya, saya coba yang lain. Alamak. Oke. Misalkan saya pakai R, makanya saya pakai P. Misalkan saya seperti ini. Benar, salah, benar. Poin pentingnya adalah kombinasi R dan P ini harus semua yang mungkin terjadi dan tidak boleh ada yang ganda. Misalkan di sini saya pakai B, ini saya pakai B lagi, kemudian ini pakai S. Nah ini kan sudah nggak ada yang ganda kan, maksudnya B ketemu B satu kali, S ketemu B satu kali, S ketemu S satu kali, B ketemu S satu kali. Sekarang P maka R, berarti di sini kita punya B maka benar ini salah, benar, negasi R itu salah, benar, salah, P dan negasi R, ini dan ini, salah, benar, salah. Terakhir, P maka R dan P dan negasi R, ini dan ini, salah. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa urutannya seperti ini nggak ada pengaruh sama sekali. Pasti nilai kebenarannya pasti sama. Begitu toh. Oke, lanjut. Yang terakhir. Ya. P maka Q dan negasi Q, negasi apa? Gini. Oke, ini juga ada konjungsi dan implikasi. Anda juga harus tahu bahwa yang dimaksud adalah ini. Oke. PQR ada 8 baris berarti sama PQR.
Denmark. Oke, sekarang P maka Q. Yang di Zoom hasilnya apa ini? Biar saya tahu Anda masih mengikuti. Halo, yang di Zoom? Benar, Benar, terus? benar. Hah? Satu. Kok benar? Oh iya benar, benar. Oh, oke. Salah, salah. Benar, 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 benar. Kemudian negasi Q. Berarti ini salah, salah, benar, benar, salah, salah, benar, benar. Terus kita butuh apa lagi? Negasi P. Berarti salah, 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 benar, 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 benar. Negasi P atau R. Jadi di sini kita punya negasi P di sini, R di sini. Benar, salah, benar, salah, benar, 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 benar. Terakhir, oh belum. P maka Q dan negasi Q berarti ini dan ini apa ini? Salah, 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 benar, benar. Terakhir, P maka Q dan negasi Q maka negasi P atau R. Berarti sebentar. Ini ke sini. Ini semua salah. Berarti benar-benar semua. Nah, kok semuanya untuk tadi saya kontradiksi. Ya, seperti ini. Oke, ini simpan dulu. Oke, lanjutkan. Karena tadi sudah saya save filenya, kita lanjutkan soal lain. Nomor 3. Oke, ini Anda diberikan argumentasi. Oke, di sini
Nyatakan dalam simbol PQR, berarti sudah diberikan hurufnya. Oke. Oke, di sini kita simbolkan krisis ekonomi sebagai P, kenaikan harga BBM sebagai Q, masyarakat mengadakan unjuk rasa sebagai R. Oke, kenyataannya, oke. Pernyataan pertama, simboliknya apa? Halo, jika terjadi ini, maka kenaikan harga BBM akan mengakibatkan masyarakat mengadakan unjuk rasa. Waduh. Berarti P, maka Q, maka R. Terus yang kedua, kenaikan harga BBM. Oh, ini belum di-share ya? Oh, ini sudah saya share belum ini yang di... Oh, belum. Mana sih? Sudah ya? Oke, salah saya. Oke, bentar. Di sini kok nggak protes. Oke, di sini diberikan argumentasi seperti ini, nyatakan argumentasi dalam bentuk simbolik pernyataan PQR. Oke, di sini krisis ekonomi di Indonesia sebagai P, kenaikan harga BBM sebagai Q, kemudian masyarakat mengadakan unjuk rasa sebagai R. Pernyataan pertama jadi seperti ini, P, maka Q, maka R. Kenyataannya kenaikan harga BBM mengakibatkan masyarakat mengadakan unjuk rasa. Berarti kenaikan harga BBM itu apa? Q, masyarakat mengadakan unjuk rasa. Terus simpulannya, oke, argumentasinya seperti ini, valid atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jelas kenapa tidak? Ini dari siapa yang ngomong? Kenapa tidak? Yang di kelas kenapa tidak? Halo, kenapa ini tidak? Karena tidak sesuai dengan aturan referensi yang ada, Pak. Ya, tepat sekali. Tapi ini kan seolah-olah ini kan modus tollens. P maka sampai kita punya implikasi, kemudian kita punya apa itu isinya, konsekuensinya kemudian jadi kesimpulannya itu antecedennya. Namun ingat, kalau ini modus tollens itu seharusnya ini itu negasi. Ya kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kalau ini modus polen juga salah, karena seharusnya kebalik. Kalau ini P, Q, makanya yang jadi kesimpulan. Oke, berarti ini tidak valid. Anda sudah tahu tidak valid. Berarti karena ini tidak valid, berikan contoh penyangkal disertai nilai kebenaran berbagai apa ini pernyataan atomiknya. Berarti Anda diminta memberikan apa ini contoh penyangkalnya. Oke, contoh penyangkal gimana? Tadi ya tinggal dibuat bahwa akan ditunjukkan bahwa ini tidak valid dengan caranya menunjukkan ada contoh penyangkal disertai nilai kebenaran untuk masing-masing pernyataan atomiknya. Jadi seperti ini, P diambil salah karena kita mau simpulan yang salah, kemudian saya mau
Wait. Oh, P salah, kemudian karena P salah, pernyataan pertama pasti benar, ya kan? Kemudian Q maka R-nya harus benar. Berarti bisa tanggal seperti ini, ada banyak cara misalnya ternyata. Berarti Q-nya diambil misalkan benar, atau kemudian R-nya benar. Jadi ini kan kalau simpulannya salah, premis pertama bernilai benar. Ingat, ini pengajarannya jangan seperti ini ya, maksudnya harus runtun. Tapi ini saya hanya menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang menyebabkan premis atasnya benar semua, namun simpulnya salah. Dan ini benar. Nah, jawabannya tidak tunggal. Bisa lagi seperti ini, P-nya salah, Q-nya salah, R-nya salah. Nah, ini P-nya salah, Q maka R masih benar, terus yang atas juga tidak peduli benar atau tidak, masih benar. Terakhir juga bisa seperti ini, P-nya salah, Q-nya salah, R-nya benar. Karena ini Q maka R pasti benar, karena Q-nya sudah salah, kemudian karena P-nya sudah salah, premis pertama sudah pasti benar. Oke, kita lanjutkan terakhir. Wow, ada 5. Oke, agar kamu berhasil, perlu kamu jujur dan kreatif. Waduh, ini susah banget ini. Oke, kita coba. Agar kamu berhasil, kita misalkan sebagai P, kamu jujur sebagai Q, kreatif sebagai R. Hidup bersahaja belum, berarti hidup bersahaja itu S, kamu berhasil sudah berada di posisi puncak T. Oleh karena itu, jika kamu tidak kreatif, sudah kreatif, jujur, betul. Oleh karena itu, jika kamu tidak kreatif, maka kamu jujur, jika tidak berada di posisi puncak.
Oke, kita coba. Kalimat pertama disimbolkan seperti apa? Agar kamu berhasil. Kenapa? PDF-nya belum apa? Belum ke bawah ya? Sudah di ini kan? Wait. Walah. Oke, ini. Oke, agar kamu berhasil, nggak kok dari diam saja. P, kamu jujur sebagai Q, kreatif sebagai R. Kamu hidup bersahaja sebagai S, berada di posisi puncak sebagai T. Oke, saya ini oke. Kalimat pertama simboliknya apa? Agar kamu berhasil perlu ini. Berarti mana yang syarat perlunya mana? Ya benar, berarti karena ini syarat perlu ini berarti tulisannya P maka Q dan R. Semua tahu bahwa kamu hidup bersahaja meskipun kamu berhasil atau berada di posisi puncak. Ini gimana, Pak? Ini ada meskipun. Kalau meskipun penghubungnya pada apa? Tanpa konjungsi. Meskipun kita searching aja di sini. Konjungsi, Pak. Saya merasa juga konjungsi. Ada satu. Oh iya, saya soal. Bentar, saya tak cari di buku logika kalau gitu. Terlalu banyak. Ini. Sebentar ya. Oke. Oke, memang sepertinya memang konjungsi. Oke, lanjutkan. Hilang dong kalau gitu tadi. Mana sih? Oke, yang kedua berarti S dan kamu berhasil itu P atau di posisi puncak T. Nah, ini yang kalian terakhir saya juga bingung. Oleh karena itu, jika kamu tidak kreatif, maka kamu jujur. Jika tidak, berada di posisi puncak. Berarti apa ini? Ini kan yang jika maka ini kan pasti seperti ini kan. Jika kamu tidak kreatif, dikasih R, maka kamu jujur. Dikasih Q. Kemudian ini ada lagi
tidak berada di posisi puncak itu negasi T. Sepertinya karena ini bentuk kondisional, bukti kondisional berarti simpulannya itu harus dalam bentuk implikasi. Kalau dari kata-kata ini sepertinya itu maunya seperti ini, negasi T. Oke, kita coba. Saya juga tidak yakin jawaban saya benar. Nanti saya coba saya bandingkan dengan dosen pengampu tahun lalu karena saya tidak ngajar, belum ngajar logika tahun lalu. Oke, tolong dicatat ini yang di kelas. Maaf Pak, sepertinya untuk yang P atau T itu ada kurung Pak. Oke. B atau T seharusnya ada kurung. Kenapa harus ada kurung? Karena meskipun gitu Pak, semua tahu bahwa kamu hidup bersahaja meskipun kamu berhasil atau berada di posisi puncak. Oke, saya juga nggak ya. Kalau saya lebih seret karena tidak ada kurungnya, berarti paling lama tidak pakai kurung. Oke, kita coba pakai kurung. Oke, ada yang lain? Sudah ya? Kalau catat, biar nanti saya pindah ke whiteboard. Oke, sudah ya. Kita pindah whiteboard. Sudah di save ya. Nah, next. Oke, pernyataannya apa? Premisnya? Apa? Halo? Tema kaki. Kemudian S dan satunya lagi. Ya, kita coba pakai kurung dulu. Terus simpulannya dikasih R Oke, kita coba P maka Q dan R
premis, nomor 2 S dan P atau T premis. Yang ketiga, supaya saya bisa melakukan sesuatu, saya harus ini menyederhanakan. Misalkan saya langsung sederhanakan P atau T, 2 penyederhanaan, kemudian 4, nah ini, negasi T, penambah, premis baru. Yang 5, dari 3, 4 saya bisa dapat apa? Dapat P. Ya, dapat P dengan hukum apa? 3, 4, silogisme disjungsi. Sekarang dari nomor 6, dari 1, 5, saya bisa melakukan sesuatu, berarti dapat Q atau R. Ya kan? Hukumnya 1, 5, modus apa? Ponen. Terus gimana saya bisa menyebutkan negasi R? Mungkin pakai ekuivalensi, Pak. Enggak. Nggak bisa. Enggak. Pakai ya tambahkan premis lagi, kan enggak masalah. Negasi R. Karena kan ini implikasi kan, berarti kita bisa menambahkan lagi. Kan maunya kan sudah disuruh bukti kondisional, berarti negasi R tambah lagi premis. Oke, nah sekarang gimana ini? Sekarang kita butuh key. Gimana cara munculkan key? Key hanya muncul di sini. Wait. Nggak salah. Bukti kondisional kan? Bukti kondisional. Sebentar. Nah ini saya nggak yakin loh pernyataan terakhir itu simbolnya seperti ini. Nah ini karena kalau ini kan kita punya Q dan R. Kalau kita pakai penyederhanaan kita dapat negasi R. Lah kalau kita dapat negasi R dan negasi R nanti kan malah kontradiksi. Berarti saya nggak yakin ini seperti ini. Bentar. Walah, ini kan atau ini. Ini sih, bentar saya. Salah. Gimana? Saya jadi bingung.
Salah sebenarnya kan? Nggak masalah kan sebenarnya. Kan jadi kan seperti ini seharusnya. 7 premis, 8 ki, 6 penyederhanaan. Berarti saya kembali ke sini, negasi R maka ki 78 bukti kondisional 10 karena saya sudah negasi R, di sini ketemu, di sini ada negasi T, berarti saya dapat negasi T, maka negasi R ki 49 bukti kondisional. Sudah selesai ya? Oke, jadi seperti ini jawabannya ada yang tanyakan? Silakan Francisco. Pak, izin bertanya, Pak, untuk simbolik premis 1, Pak. Kenapa? Untuk simbolik premis 1-nya, Pak. Kenapa? Sama soalnya. Tadi kalau nggak salah, agar kamu berhasil perlu apa ya? Ada lupa Pak soalnya. Perlu kamu jujur dan kreatif. Oke, kita kembali kalau gitu sebentar. Ini kan? Ini kan kita simpulkan sebagai P. Kamu jujur, Q, R. Ini kan jelas Q dan R kan? Pakai implikasi kan seperti ini kan? Nah setelah sekarang
agar kamu berhasil, perlu kamu jujur dan kreatif. Berarti, tadi kan saya tanya, mana yang syarat perlu untuk yang mana? Ini yang dimaksud adalah syarat perlu berhasil adalah kamu jujur dan kreatif, atau sebaliknya syarat perlu kamu jujur dan kreatif adalah kamu berhasil. Yang mana? Menurut Anda? Menurut Anda, Fransko? Kurang mengerti, Pak. Kurang mengerti. Oke. Kan gini kan, agar kamu berhasil perlu kamu jujur. Tadi kan misalkan gini, agar Anda lulus mata kuliah logika, Anda perlu belajar. Berarti belajar adalah syarat perlu untuk lulus kan? Berarti ini kamu jujur dan kreatif adalah syarat perlu agar kamu berhasil. Nah, sekali lagi, hati-hati, sangat hati-hati ketika Anda berurusan dengan implikasi. Karena bentuknya banyak banget. Oke, kalau gitu saya kembali ke sini. Saya kembali ke ini. Bentar. Oke. Nah, ini penulisan simbol P maka Q juga dapat dibaca seperti ini. Q jika P hanya jika Q, P asalkan Q, P syarat cukup untuk Q syarat perlu untuk P. Lah tadi kan ada kata-kata perlu, berarti yang dimaksud adalah syarat perlu. Nah, sekarang kalau P maka Q itu ternyata ekuivalen dengan pernyataan Q syarat perlu untuk P. Jadi posisinya dibalik. Jadi kembali lagi ke soal tadi, hilang ya. Berarti kalau ini sebagai P, ini sebagai P, terus yang ini semua sebagai Q dan R, berarti ini adalah syarat perlu P. Berarti kalau dinyatakan sebagai implikasi, ini tulisannya adalah P maka Q dan R. Begitu, Fransko. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tanyakan? Baterai laptop saya mau habis, saya lupa bawa charger. Oke, saya cek sebentar yang up presensinya. Oh, banyak belum lagi. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UTS. Hari Jumat tidak ada kuliah.
Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima Terima kasih. kasih, Pak.